Shalom, salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi. Saya mau melanjutkan cerita tentang ziarah hari ketiga. Bagian 1, bagian 2, kita terakhir bicara bahwa kita ada di Jasnagora ya. Nah, hari ini lanjutannya. Masih di Jasnagora. Di sana juga ada foto dari Maximilianus Kolbe. Santo Maximilianus Kolbe. Dia seorang pastor yang berkorban dengan menyerahkan nyawanya sebagai ganti dari nyawa seorang bapak yang akan dieksekusi di Auschwitz. Nanti kita akan jalan ke sana, tapi di Jasnagora ternyata ada foto dari Santo Maximilianus Kolbe tersebut. Dan memang dia berkorban, menyerahkan nyawanya untuk ditukar supaya seorang bapak selamat. Pada foto itu, ia mengenakan seragam bergaris-garis putih biru, yaitu seragam para tahanan di Auschwitz di kamp Nazi. Setelah diberi waktu untuk berfoto dengan guard yang berjaga di sana, seperti tentara Gurkha di Inggris, kami menikmati pemandangan di sekitarnya. Suasananya ramai, apalagi kalau kita datang di hari-hari tertentu ya, hari-hari besar, hari-hari pesta. Di sekitar Jasnagora tersebut atau di kompleks Jasnagora tersebut ada menara bergaya barok dengan 519 tangga dan 36 lonceng di dalamnya. Kami tidak mempunyai waktu cukup untuk menaiki menara tersebut, mengingat perjalanan akan segera dilanjutkan ke Auschwitz. Ya, mudah-mudahan kalau ada Bapak Ibu yang ke sana, waktunya cukup luang, naik ke atas. Mungkin bisa melihat satu pemandangan yang luar biasa ya. Menjelang sore, kami sampai di bekas kamp Nazi tersebut. Karena sudah agak sore, maka daerah itu akan ditutup, sehingga kami merencanakan untuk mengunjunginya esok hari. Jadi memang ada jam. Kapan dia buka, kapan lokasi tersebut ditutup. Dan karena kami rombongan datangnya kesorean, jadi sudah ditutup. Dan kami merencanakan untuk pergi ke sana keesokan harinya. Tapi tiba-tiba Michael ya, tour leader kita semua, mengumumkan bahwa ternyata kami masih diberi kesempatan untuk masuk. Akhirnya ya kita masuk ya dengan suasana sore, mendung, kelabu. Ya memang suasana yang sangat tidak enak. Suasana terasa lain dari biasanya. Karena kamp Nazi merupakan tempat pembantaian yang dilakukan oleh tentara Nazi terhadap orang yang tidak bersalah, terutama terhadap sekitar 6 jutaan orang Yahudi. Mereka tidak saja dibunuh dan dibantai, tapi juga dijadikan alat percobaan, disiksa, ditakut-takuti, dibunuh dengan cara kejam, dengan dimasukkan ke kamar gas, serta siksaan lainnya. Jadi selain orang-orang Yahudi itu dibunuh, tapi juga oleh tentara Nazi, mereka dijadiin bahan percobaan. Ada perasaan enggan, tidak nyaman, dan seram yang menyelimuti kami karena ada banyak kematian tidak wajar di tempat itu. Sama seperti kalau kita pergi ke satu tempat, ada yang mengatakan tempatnya nggak bersih, tempatnya angker, tempatnya membuat kita merasa tidak nyaman. Perasaan itu pun kami alami ya, rombongan. Sudah menjelang sore datang ke sana, sudah harusnya tutup, tapi kita masih tetap masuk. Suasananya mencekam karena banyak kematian yang tidak wajar di situ. Semula
Aku agak bertanya-tanya dalam hati. Kenapa kunjungan ini menjadi bagian dari ziarah kami? Kita kan ziarah kerahiman ilahi. Apakah karena tempat itu terlewati oleh jalur bis, maka ziarah kami mampir ke tempat itu? Atau memang bagian dari yang akan dikunjungi karena tidak ada tempat lain yang akan dikunjungi? Kami mau ziarah untuk bertemu dengan Tuhan dan bukan untuk datang ke tempat itu. Mengapa kami dibawa ke tempat pembantaian manusia yang dilakukan dengan cara yang sangat biadab? Tuhan mau mengatakan apa kepada kami dengan kunjungan ini? Kita lanjut ya, karena sudah masuk ke dalam kompleks. Di sana ada 2 kamp konsentrasi, yaitu di Auschwitz 1, Auschwitz 2 yang lebih besar, dan lebih dikenal dengan nama Birkenau. Kamp konsentrasi ini dibangun oleh Hitler karena dia merasa bahwa bangsa Jerman dengan ras Aryanya adalah bangsa yang tertinggi derajatnya. Sehingga dia merasa perlu menghancurkan bangsa Yahudi yang dianggap sebagai saingannya. Pada waktu itu, orang Yahudi yang merupakan Yahudi diaspora akibat tercerai-berai sejak Yerusalem dihancurkan pada tahun 70-an, mereka menyebar ke sekitar atau di seluruh Eropa. Dan termasuk yang berhasil di Eropa. Karena memang tempat itu adalah untuk para tahanan, maka pagarnya dibuat 2 lapis. Nanti ada fotonya ya. Dan dengan jarak antar pagar sekitar 2-3 meter. Dan dipasang kawat listrik untuk mencegah tawanan kabur dari tempat itu, atau seandainya kabur pun akan mati tersengat listrik yang dipasang di pagar itu. Itulah suasana yang ada di Auschwitz. Itu penjara, pembantaian, dan supaya orang tidak bisa kabur, maka dibuatlah pagar sampai 2 lapis. Semua tawanan Yahudi yang masuk ke situ diadministrasi dengan baik berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan atau keahliannya, bahkan hari ulang tahunnya dan hari dan tanggal kapan dia meninggal juga termasuk dalam kelompok sel nomor berapa ia menjalani masa tahanannya. Jadi administrasinya luar biasa. Itu terjadi pada tahun 1930, 40 ya. Tapi luar biasa administrasinya. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana, nanti ada foto-foto seperti yang tadi saya kasih tahu tentang Maximilianus Kolbe. Jadi ada fotonya pakai baju seragam putih biru, strip-strip putih biru. Di sana ada namanya, jenis kelaminnya, umurnya, ulang tahunnya, kapan join masuk ke dalam kamp tersebut, dan bahkan kalau yang sudah meninggal juga ada tanggal meninggalnya. Pertama-tama tawanan yang datang akan didata. Diperiksa kesehatannya dengan ditelanjangi. Barang-barang bawaannya seperti koper, pakaian, sepatu, sandal, odol, sikat gigi, sisir, semuanya diambil oleh para tentara. Dan bagi yang sakit-sakitan atau tidak berguna, misalnya sudah tua atau cacat, maka akan langsung dipisahkan dan dibunuh dengan cara dimasukkan ke kamar gas, gas beracun, atau dibakar, atau ditembak mati. Itulah yang dilakukan di Auschwitz. Jadi promosinya yang saya tahu, kan lagi zaman perang ya, zaman susah, orang-orang banyak yang menderita. Nah, promosinya adalah siapa yang mau bekerja di sana maka akan memperoleh hidup.
banyak korban perang, karena akibat perang, karena penjajahan, banyak sekali orang yang miskin yang menderita. Dan dengan ada tawaran itu, mereka orang-orang Yahudi berlomba-lomba untuk masuk ke kamp tersebut. Dibawa naik kereta api, ya. Kita bisa lihat filmnya juga. Dan di sana juga memang ada jalur kereta api di mana mereka semua itu datang ke sana naik kereta api. Dipisah, ya. Yang laki-laki dipisah, yang perempuan dipisah, yang anak-anak dipisah. Dan setelah itu diperiksanya itu dengan ditelanjangi. Seperti tadi saya sudah sebut, ya. Dengan telanjang maka si para tentara itu bisa lebih memastikan siapa yang sehat. Yang sehat misalnya ke kanan, yang sakit ke kiri, yang tua ke kiri, yang cacat ke kiri. Begitu pula dengan anak-anak dan kaum wanita. Yang tidak berguna, mereka bunuh. Karena memang buat apa dikasih makan, ya? Dengan masuk ke ruang gas yang beracun, sehingga semua orang masuk ke dalam ruangan itu akhirnya menghirup gas beracun, mati. Atau ditembak, atau dibakar. Dan kalau Bapak Ibu ke sana lihat, kalau di pabrik dengan mass production, dengan produksi massa, ya, kita ada sistem bahan berjalan. Jadi produk itu dari raw material terus diproses sampai barang jadi. Begitu pula di Auschwitz. Dari orang itu mulai diproses untuk dibunuh, apakah digas, apakah ditembak, apakah dibakar, terus masuk ke proses bahan berjalan sampai akhirnya dibuang. Luar biasa jahat, luar biasa menyeramkan. Nah, di salah satu sudut yang kami kunjungi, ada sebagian peziarah meletakkan karangan bunga maupun lilin di depan tembok yang terletak di antara barak. Jadi, kan tadi saya bilang juga, ya, si orang-orang tahanan itu ternyata dimasukin ke dalam barak dengan nomor yang berbeda-beda dan teradministrasi dengan baik. Nah, antara barak itu ada dinding, ada tembok, di mana banyak orang, mungkin keluarganya atau orang yang berempati, ya, datang ke sana menaruh bunga, menaruh lilin, dan mereka berdoa untuk banyak jiwa-jiwa yang disiksa, yang dibunuh dengan secara tidak wajar. Katanya ada beberapa tahanan dieksekusi dengan cara ditembak di depan tembok tersebut juga, ya, sehingga banyak yang datang untuk berdoa buat mereka. Kemudian kami rombongan dikasih izin juga untuk masuk ke salah satu barak. Di sana kami melihat ada apa di dalam barak tersebut. Barak itu masih asli, jadi masih seperti sekian puluh tahun yang lalu. Alas tidur para tahanan itu dari jerami, bukan kasur, bukan matras tipis, tapi dari jerami. Jerami yang sudah kering, ya. Tapi kadang ada juga matras tipis, tapi di sana ada banyak kawat duri. Dengan aliran listrik di mana-mana supaya tidak ada yang kabur. Semua orang yang datang ke sana kan dia pikir dapat pekerjaan, bisa hidup. Tapi setelah tahu apa yang terjadi di dalam, banyak sekali dari mereka yang mau keluar, mau melarikan diri. Tapi penjagaannya begitu ketat dengan pagar yang ada listriknya dan banyak hal lain, dan juga yang ketahuan kabur disiksa supaya orang-orang lain menjadi takut untuk kabur. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pada pintu gerbang masuk kawasan ini ada tulisan, bekerja adalah kebebasan. Padahal itu sebetulnya hanya slogan, bukan kenyataan. Mereka semua yang masuk gerbang itu melihat, ya, bekerja adalah kebebasan. Bebas dari kemiskinan, bebas dari penderitaan, bebas dari kelaparan, ya. Tapi ternyata masuk ke dalam justru penjara yang luar biasa kejam. Bahkan kami juga diajak untuk melihat ruangan-ruangan. Nah, di sana
sebelum masuk ke ruangan-ruangan, kami masuk juga atau kami dibawa ke kamar gas yang biasa dipakai pada waktu itu. Waktu masuk ke dalam ruangan itu, bau gas ya masih tercium, masih terasa menyengat. Ruangan itu terasa dingin mencekam karena dinding-dinding itu menjadi saksi bisu tentang kekejaman tentara Nazi. Jadi orang-orang masuk ke sana dalam posisi telanjang seolah-olah mau disuruh mandi karena awalnya memang keluar air. Jadi mereka sukacita ya karena mereka bisa mandi. Tapi setelah itu baru keluarlah gas yang membuat mereka mati lemas karena menghirup gas beracun. Terus kita juga dibawa ke kamar-kamar persediaan barang. Nah, disinilah kita bisa lihat yang seperti tadi saya bilang, kalau saya datang ke sana, bawa koper, bawa handuk, bawa sikat gigi, bawa sisir ya, karena memang niat mau bekerja. Begitu sampai sana, ternyata barang-barang bawaan saya itu disita dan oleh tentara itu dipisah-pisah berdasarkan jenis barang. Koper masuk satu ruangan, sikat gigi masuk satu ruangan, sisir masuk satu ruangan, sepatu, sendal masuk satu ruangan, bahkan rambut pun ditumpuk di satu ruangan karena memang yang masuk ke sana digunduli. Begitulah kekejaman, kejadian yang ada di sana. Sesaat pada waktu kami kembali ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan kami untuk makan malam ya, karena sudah sore masuk ke Auschwitz, terus setelah itu kita keluar masuk ke bis untuk makan malam. Suasana di bis agak hening. Karena mungkin banyak dari antara kami yang kaget, yang terheran-heran dengan apa yang baru kami alami. Kami mencoba merenungkan apa yang baru kami lihat dan kami rasakan. Aku sendiri tersentak dengan apa yang baru aku alami. Ada kejahatan yang begitu biadab yang sulit dibayangkan. Sebagaimana mungkin hal ini bisa terjadi ketika banyak anak yang harus mati mengenaskan. Terlebih lagi, banyak para tahanan yang dijadikan sebagai bahan eksperimen. Eksperimennya para dokter. Misalnya, berapa detik pilot dapat bertahan dalam pesawat yang terbakar? Berapa lama manusia bisa tetap bertahan hidup tanpa makan dan minum? Bahkan ada para tahanan tersebut yang berat badannya dari 63 kg dibiarkan hingga 37 kg. Juga ada percobaan yang berkaitan dengan kehamilan sebagai alasan untuk memuaskan kebutuhan seks dan pelecehan seksual lainnya. Jadi banyak sekali pengalaman penyiksaan yang terjadi di sana. Akhirnya kami tinggalkan kenangan yang menakutkan itu dengan makan malam di restoran China ya. Dengan menu awalnya dibuka dengan semangkuk sup bening dan makanan-makanan gaya Chinese lainnya. Perjalanan dilanjutkan menuju hotel kami bermalam, yaitu di Hotel Crown Piast di Krakow, Poland. Pada waktu aku bersiap-siap untuk tidur, Haryanto ya, suami saya menyalakan TV lokal. Dan ternyata di sana sedang memutar film Plazo tentang kamp Nazi lainnya yang ada di Krakow, mengenai perjuangan seorang pengusaha kaya yang berusaha mengeluarkan para tahanan dari Plazo. Salah satu dialog dalam film itu yang mengesankan saya adalah ketika salah satu penguasa yang juga tentara Jerman mengatakan pada pengusaha itu bahwa
Kamu hebat karena kamu punya power untuk melakukan apa saja. Bahkan, kamu punya cukup banyak uang untuk membeli para tahanan dengan jumlah sampai ribuan. Dan dijawab oleh si pengusaha itu bahwa hal itu bukanlah power yang sesungguhnya. Power adalah bila kamu bisa menghukum orang yang bersalah, tetapi kamu tidak menghukumnya. Itulah power. Dengan tanda tanya besar, penguasa itu pulang dan keesokan harinya ketika salah satu kacungnya belum membersihkan kamar mandinya dan dengan sangat ketakutan melapor belum membersihkannya. Seketika itu juga si penguasa tidak menghukumnya. Malahan ia mengatakan tidak apa-apa. Dengan keheranan, si kacung pergi meninggalkan dia karena biasanya dia pasti dihukum atas kesalahannya tersebut. Sesaat sang penguasa bisa merasakan apa itu power, seperti yang diucapkan oleh pengusaha itu. Aku juga mencoba mencerna cuplikan kisah itu. Power tidak hanya berhubungan dengan kekuasaan duniawi seperti uang, pangkat, kekayaan, dan lain-lain. Tetapi power adalah pengendalian diri dari keinginan untuk menyenangkan diri sendiri dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk berbagi untuk orang lain. Dalam doa koronka malamku, Tuhan menjawab pertanyaanku mengapa kami harus mengunjungi Auschwitz dalam rangkaian ziarah ini. Tuhan sudah memberi ladang pada kami, para peziarah, terutama bagi mereka yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, agar kami berdoa dan mempersembahkan jiwa-jiwa pada Yesus, terutama para pendosa berat. Bagi jiwa-jiwa yang masih berada di purgatorium, yang tersesat, berdoa untuk jiwa orang-orang yang setia seperti Maximilianus Kolbe, berdoa untuk mereka semua yang mati penasaran, berdoa juga bagi mereka yang telah melakukan kejahatan dengan sadar maupun dengan sangat terpaksa karena mematuhi perintah atasan. Ternyata, devosi kerahiman ilahi dengan gambar Yesus yang Maha Rahim dan koronkanya sangat dikenal dan dipraktekkan oleh para serdadu yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Banyak para ibu Polandia memberikan koronka dan gambar Tuhan yang Maha Rahim pada para suami maupun anaknya yang pergi ke medan perang agar mengandalkan Yesus saja. Inilah salah satu sebab juga mengapa devosi ini berkembang sangat pesat pada waktu itu. Hal ini terjadi tidak terlepas dari rencana Tuhan yang tidak membiarkan umatnya menghadapi semua kesusahan itu sendiri. Tetapi sebaliknya, Dia selalu menyertai umatnya, bahkan dalam menghadapi krisis politik dan spiritual seperti ini, Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia melalui Suster Faustina untuk menyampaikan pesan-pesan dan janjinya, agar semua orang semakin percaya padanya dan semakin banyak pula rahmat yang akan diterimanya. Kututup doa koronkaku malam ini dengan menyebut, Yesus, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Permenungan yang bisa kupetik pada malam ini adalah bahwa Yesus telah menyiapkan manusia untuk menghadapi dunia yang sedang krisis akibat Perang Dunia Kedua. Sekarang, Yesus juga sedang mempersiapkan kami semua untuk menghadapi dan menjalani hidup ini. Masih dalam peziarahan hidup ini, kita semua juga tahu ya, banyak kejadian-kejadian setelah Perang Dunia Kedua, bahkan akhir-akhir ini kita tahu kejadian tentang pandemi yang berkepanjangan, hampir 3 tahun. Banyak perusahaan yang bangkrut, banyak karyawan yang di-PHK, banyak bisnis yang kecil-kecilan juga yang bangkrut, yang jatuh. Banyak yang meninggal karena COVID-19. Banyak yang kehilangan orang yang dikasihinya. Banyak yang meninggal yang tidak siap. Ekonomi. Ada bahaya ekonomi global ya. Karena
pandemi ini berdampak kepada seluruh dunia. Tuhan selalu menyiapkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Seperti yang Yesus katakan ya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita tutup perjalanan ziarah hari ketiga. Besok di hari keempat, judulnya perjalanan kita adalah Yesu Ufam Tobie. Karena kita sudah bermalam ya di Krakow, kita akan seharian di Krakow. Sampai ketemu di sesi berikut. Salam kerahiman.